Selamat datang di Sanggartani, tempatnya untuk membicarakan peternakan dan pertanian. Nah, kali ini, sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa bulan hari ini kita jarang upload karena ya berbagai hal dan juga kita mahasiswa tingkat akhir, jadi kita sibuk dengan skripsi. Nah, kali ini ada salah satu mahasiswa yang akan membahas tentang indigo vera. Nah, sebenarnya ini adalah tugas dari dosen, tapi karena tidak ada bahan untuk upload, jadinya saya upload aja. Mau tahu bagaimana budidaya indigo vera? Simak videonya dan jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Adi Prasetyo. Saat ini saya berada di Sanggartani. Nah, Sanggartani ini kebetulan punya lahan indigo vera. Nah, kali ini saya akan membahas tentang budidaya indigo vera melalui benih. Sekarang saya sudah di lahan indigo vera di Sanggartani. Nah, ini saya akan membahas tentang benih indigo veranya. Benih indigo vera ini terdapat untuk pemanenannya itu seharusnya untuk bulan kemarau. Karena kalau bulan musim hujan itu kebanyakan benihnya ini akan busuk. Nah, untuk pengambilannya itu biasa saja, langsung petik seperti ini. Nah, pemetingan ini cuman seperti ini. Jadi langsung tangkainya saja, jangan satu-satu karena terlalu lama untuk anunya. Dan untuk pemetikan ini ada dua. Yang pertama itu ada yang masih hijau, masih basah, dan yang udah kering. Nah, jadi yang kita petik itu yang udah kering, yang coklat-coklat seperti ini. Dan jangan lupa untuk mengambilnya pada saat musim kemarau. Nah, tadi kita sudah memetik dari benih indigo vera. Ini adalah suatu keuntungan apabila kita memiliki tanaman indigo vera. Seperti tadi dilihat, itu umur 1 tahun lebih, itu bisa berbunga sehingga berkembang menjadi benih. Nah, benih ini kita manfaatkan untuk perkembangbiakan dari indigo vera tersebut. Nah, ini kita jemur selama 1 hari hingga kering. Tunggu saja supaya untuk benar-benar kering. Ini tunggu sampai keringnya itu kelihatan pecah gitu ya, sehingga apabila disemai itu akan lebih baik. Setelah tadi kita jemur 1 hari supaya kering. Nah, setelah pecah-pecah itu kita kupas kulitnya. Setelah dipecah-pecah kulitnya, kita rendam dulu benihnya. Nah, rendam seperti biasa. Nah, setelah kita rendam ini, kita rendam selama 1 hari 1 malam. Bukan 1 hari, 2 hari 1 malam. Nah, jadi kita memendamnya pagi hari, kita buka pada pagi hari besoknya lagi. Kenapa sih harus direndam 2 hari 1 malam? Itu supaya benihnya itu empuk, biar untuk perkembangannya itu lebih baik, mempercepat perkembangan. Nah, selanjutnya dari ini itu adalah kita memeram benih ini. Memeramnya itu menggunakan kain. Bentar, kita cari kain. Ini kainnya kain bekas atau kain apa saja diperbolehkan, karena ini untuk media memeramnya saja. Nah, setelah direndam selama 2 hari, kita tuangkan dulu airnya. Nah, kita buang airnya. Nah, ini benihnya kita masukkan ke kain. Ini kita tutup rapat. Ini sebelum kita semai ke tanah, kita semai dulu di kain seperti ini. Ini supaya media ini lembab terus dan untuk perkembangannya juga cepat. Ini kita peram selama 2 hari.
Jadi untuk hari ketiganya itu baru bisa kita taruh ke tanah. Untuk persemaiannya kita membutuhkan 3 bahan. Yang pertama itu lahan yang sudah dipersiapkan dengan dicangkul. Yang kedua benih yang sudah diperam selama 3 hari 2 malam. Dan yang ketiga itu adalah pupuk organik berdasarkan dari pupuk kotoran hewan atau domba, sapi, dan yang lainnya. Terserah, yang penting itu pupuk organik, jangan pupuk yang kimia. Nah, untuk perlakuannya itu kita buka yang sudah direndam. Lalu kita taburkan seperti ini secara rata. Setelah ditaburkan semua secara rata, kita tutup dengan pupuk organik. Nah, ini tutupannya itu jangan terlalu banyak, kita sedikit aja. Yang penting benih itu tertutup dengan pupuknya, supaya nggak terlihat saja, tipis-tipis saja. Nah, sudah tertutup semua. Jadi caranya itu hanya seperti itu. Kita hanya tunggu 7-10 hari baru kita bisa pindah ke polybag. Kenapa sih kita menggunakan lahan persemaian tidak langsung ke polybag? Karena kalau menggunakan polybag, kita kan satu lubang itu biasanya 3-2 benih. Nah, apabila itu tumbuh semua, otomatis kan kita harus mencabutnya lalu pindah ke polybag yang lain. Apabila ada yang tidak yang tumbuh, itu kan kita juga memindahnya harus dikasih bibit yang tumbuh. Nah, kalau ini kan kita tahu mana yang tumbuh, mana yang tidak, sehingga yang sudah tumbuh kita diambil semua, baru kecantumkan ke polybag satu seperti itu. Jadi kita tidak pemborosan dengan tenaga. Dan kita tahu dari lahan persemaian ini, kita tahu berapa persen yang tumbuh dari sini. Karena ini sebagai contoh dan sedikitnya benih, kita menggunakan lahan yang kecil ini. Tapi apabila kesungguhan itu, kita menggunakan lahan yang sudah dicangkul sehalus mungkin. Lalu ya seperti tadi, tabur benihnya yang sudah diperam, lalu tabur dengan pupuk organik. Karena ini hanya sebagai contoh, maka hanya seperti ini. Nah, apabila di lahan, kita perlu lahannya sudah disiram, itu ditutup dengan terpal, sehingga kelembapannya akan terjaga. Nah, terpal itu dipakai selama 2 hari. Nah, setelah 2 hari kita lepas dan ditutupi dengan paranet, sehingga cahaya yang masuk itu hanya tidak full matahari. Nah, setelah 2 hari ditutup terpal kan dibuka, paranet tetap harus ada. Nah, dari benih yang sudah ditanam sampai bisa pindah ke polybag itu antara 7-10 hari baru boleh pindah ke polybag. Nah, selama 7 hari sampai 10 hari itu kita mempersiapkan polybag terlebih dahulu. Polybag dikasih tanah terlebih dahulu untuk mengisi kekosongan hari dari 7-10 hari tersebut. Nah, setelah tumbuh itu kita cabutin lahan yang sudah disemai tadi, dicabut, lalu dipindah ke polybag. Satu polybag, satu bibit, seperti itu. Setelah kita pindah ke polybag, itu usia umur 2 bulan itu baru bisa dipindah ke lahan. Nah, pindah ke lahan itu juga jaraknya itu ada yang berbeda-beda tergantung dari pemanfaatan indigo vera tersebut. Itulah dari cara budidaya tanaman nila atau indigo vera dengan melalui benih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.